Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Arfan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab pembahasan DHCP versi 6. Pada bab DHCP versi 6 kali ini di sini terdapat ada 3 materi. Yang pertama itu ada teori DHCP versi 6. Kedua, ada konfigurasi DHCP stateless IP versi 6 dan juga konfigurasi DHCP stateful IP versi 6. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu ada teori DHCP versi 6. Kita bisa lihat di sini. Di sini itu ada stateful to DHCP versi 6. Nah, di sini sistem atau protokol menyimpan informasi keadaan atau state dari setiap klien atau sesi komunikasi ya. Jadi untuk stateful ini dia itu akan menyimpan informasinya semua ya, tidak berbeda dengan yang stateless. Kalau stateless itu dia tidak menyimpan seperti memanage ataupun sepanjang lainnya ya. Di sini terdapat server yang memanage memberikan IP versi 6 ke klien. Nah, ini untuk stateful. Oke, dari sini terdapat ada langkah DHCP versi 6. Kita bisa lihat di sini pesan DHCP versi 6 dari server ke klien menggunakan port UDP. Nah, port UDP-nya ini adalah 546 ya, dari server ke klien. Nah, pesan DHCP versi 6 dari klien ke servernya itu menggunakan port 547. Nah, kenapa di sini UDP di sini terdapat ada UDP, sedangkan di stateless itu tidak ada. Karena UDP stateless itu dia hostnya itu membuat sendiri. Tapi kalau DHCP versi 6 dia itu semuanya dari server. Maka dari itu server menggunakan port UDP untuk bisa akses atau untuk bisa mendapatkan IP versi 6 ya. Nah, kita lanjut di sini selanjutnya untuk DHCP versi 6. Yang pertama di sini dia host akan mengirimkan pesan paket RS. Nah, di sini itu meminta informasi dari router ya, untuk paket RS-nya. Yang kedua di sini ada router merespon dengan pesan RA. Jadi setelah mengirimkan pesan paket RS, nah selanjutnya router itu akan merespon dengan pesan RA, paket atau pesan RA itu dia akan memberikan informasi. Dan yang ketiga di sini host akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 Solid, yaitu yaitu klien mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Nah, selanjutnya keempat di sini ada DHCP versi 6 server merespon dengan advertise message. Jadi di sini setelah klien host mengirim pesan DHCP versi 6 Solid, nah selanjutnya DHCP versi 6 ini akan merespon dengan advertise message, di mana server menawarkan konfigurasi alamat atau IP, opsi, dan juga dan lain-lainnya. Yang kelima di sini terdapat host merespon DHCP versi 6 server dengan request. Jadi setelah DHCP merespon dengan advertise message, selanjutnya host itu akan merespon DHCP server dengan request, yang dimana klien meminta alamat IP versi 6 dari tawaran yang dipilih. Lalu yang keenam di sini ada DHCP P6 server mengirimkan paket reply message. Setelah merespon DHCP versi 6 server dan juga merequest, selanjutnya DHCP versi 6 ini akan mengirimkan reply message, yang dimana server menginformasi dan memberikan alamat IP versi 6 resmi. Jadi ini untuk DHCP versi 6 ini pada misalnya dia pertama akan mengirimkan pesan RS, yang kedua dia akan mengirimkan pesan RA, yang ketiga dia akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 Solid, dan selanjutnya dia akan merespon dengan advertise message, dan selanjutnya dia akan merequest, dan pada akhirnya dia akan memberikan reply message ya. Oke, dan selanjutnya di sini terdapat ada step untuk DHCP versi 6.
Kita bisa lihat di sini untuk step pertama dia host akan host send an RS message. Jadi di sini bisa itu atau host akan mengirimkan pesan RS atau router solicitation ke ke host. Nah, di sini selanjutnya step 2 yaitu router akan merespon dengan error message. Jadi dia akan memberikan sebuah informasi mengenai IP DHCP versi 6 address ini. Dia akan mengirimkan ke host. Setelah dia mengirimkan beberapa informasi ke host, dia akan memberikan lagi ke step 3 di sini. Step 3 di sini dia akan memberikan IP DHCP. Dia akan memberikan 2 ICMP ya. Jadi sini the client itu akan DHCP versi 6 client needs to local DHCP server send a DHCP versi 6 solicit message ya. Jadi ke ticket address has link local scope which means router do not forward the message to other network. Jadi dia ini akan intinya tuh dia ke semua DHCP server, dia kayak mencari alamat yang bisa dia digunakan. Nah, selanjutnya di sini step 4 DHCP server Vietnam ini dia akan mengirimkan pesan advertise. Kalau misalkan di sini kita bisa lihat DHCP versi 6 ini akan merespon dengan advertise message. Kalau ada DHCP versi 6 server respond with ada DHCP versi 6 advertise unique message. The advertise message inform the DHCP versi 6 client that the server is available for DHCP versi 6 service. Nah, jadi memang ketika setelah host mengirimkan solicit message, maka dari itu di sini dia akan mengirimkan DHCP versi 6 server ya. Dia akan mengirimkan advertise unique cache itu dimana misalkan di sini menawarkan IP yang cocok misal atau kayaknya IP yang dimaksud itu. Nah, setelah melakukan atau merekomendasi, selanjutnya di sini itu step kelima ya. Nah, ini step kelima di sini host akan mengirimkan request atau informasi unique cache di mana dia kayak memisahkan IP-nya itu boleh. Nah, yang direkomendasikan. Jadi dia kayak meminta gitu ya. Dan selanjutnya di sini untuk step ke-6 untuk yang terakhir setelah dia fix udah dia untuk IP address-nya yang didapat baru unique cache dari server itu mereply. Jadi kayak udah akhirnya untuk IP yang ditemukan itu atau didapatkan dia menemukan IP yang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan networknya. Jadi syarat-syarat di sini untuk perbedaan pengiriman pesan kalau select operation itu hanya mengirimkan router solicitation dan juga router advertisement yaitu pesan RS dan juga pesan RA. Nah, setelah itu sini untuk DHCP versi 6 operation yaitu dia ada tambahan 3, 4, 5 dan juga 6 pesan atau paket ICMP yang harus dia tempuh ya. Jadi itu. Oke, jadi itu untuk teori dari DHCP versi 6. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP stateless IP versi 6. Oke, untuk di sini untuk DHCP versi 6 itu dia memiliki beberapa. Dan di sini ada DHCP versi 6 server ya untuk konfigurasinya. Di sini ada juga untuk client dan ada untuk relay. Nah, untuk DHCP versi 6 untuk konfigurasi server di sini di sini kedua klien itu adalah interface atau router dia akan menerima menerima IP dari server. Di sini untuk konfigurasi server, yaitu menyediakan stateless ataupun stateful ya, atau juga IP-nya. Nah, di sini untuk klien
yaitu adalah interface atau router yang menerima IP dari server. Nah, di sini yang terakhir itu relay. Relay ini adalah menyediakan, jadi dia hanya sebagai jembatan untuk meneruskan DHCP versi 6 ketika klien dan server berada dalam jaringan yang berbeda. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk DHCP server stateless, karena DHCP server yang kita ketahui itu ada dua, ada versi stateless dan ada juga versi stateful. Nah, di mana stateless ini dia bergabung dengan IP select. Jadi gabungan antara select, kombinasi, dan juga DHCP versi 6. Oke, kita langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Di sini kita masuk. Di sini saya sudah menyiapkan untuk topologinya. Topologinya seperti ini. Nah, di sini router belah kiri sini sebagai server dan juga router belah kanan di sebagai klien. Kita akan operasi di router server. Saya masuk ke konfigurasi terminal. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP versi 6 DHCP pool ya. Nah, di sini kita ketikkan nama DHCP-nya. Misalkan di sini IP P6 strip stateless. Seperti ini. Enter. Nah, di sini baru kita masukkan namanya DNS servernya. DNS server di sini kita masukkan 121.2.8.2.10.2.254 misalkan. Di sini kalian bisa bebas saja masukannya. Enter. Nah, di sini kita buatkan juga untuk domain name-nya. Domain name-nya misalkan di sini net ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah, kita bisa exit. Exit di sini kita masuk ke interface G0/0. Selanjutnya kita masukkan deskripsinya. Nah, deskripsinya ini sebagai catatan ya. Nah, deskripsinya ini kita sebutkan link to LAN ya. Ini link to LAN. Nah, enter. Nah, sini misalnya IPv6 and the other ya. And the other config flag. Nah, saat kita mau konfigurasi IP DHCP, kita harus mengenablekan terlebih dahulu agar dia menjadi true dan mengetikkan IP versi 6 and the other config flag. Jadi kita bisa klik. Nah, di sini saatnya kita ketikkan IP versi 6 DHCP server. Nah, kita masukkan nama yang di atas tadi ya, ini yang IP DHCP ini kita masukkan di sini. Kita ketik ulang IPv6 stateless. Oke, enter. Nah, di sini kalau sudah kita coba cek dulu show run. Nah, kita bisa di sini IP DHCP pool, IPv6 stateless dan juga DNS-nya, IP-nya juga sama dan juga domainnya di sini sudah terbuat. Nah, di sini selanjutnya kita bisa cek di sini untuk IPv6-nya. Lalu ke PC, ke desktop, IP configuration. Di sini kita bisa ketikkan automatic. Apakah dia mendapatkan IP?
Oke, mungkin di sini belum mendapatkan IP. Mungkin kita belum konfigurasi ini ya. Jadi kita masuk ke server. Kita coba di sini IP versi 6. Unicast routing. Oh, sini sudah. Oke, sudah. Kita masuk ke PC-nya lagi. View configuration, automatic. Oke, di sini masih belum. Di sini kita coba kita masukkan IP V6 address sama DD. Sini addressnya 2001 DP 8 10 1 64. IP versi 6. Kita sini coba troubleshooting ya. Nah, oke, di sini saya coba masukkan konfigurasi IP versi 6 address dan juga IP versi 6 Unicast routing. Bisa coba cek IP configuration, IP versi 6 configuration automatic. Oke, dan di sini IP versi 6 Unicast successful. Jadi di sini sudah jalan berhasil untuk konfigurasi DHCP-nya. Dan di sini selanjutnya kita akan konfigurasi di kliennya juga di sini. Klien konfigurasi terminal. Oke, di sini kita ketikkan IP VC6 Unicast routing. Selanjutnya masuk ke interface. Oke, sini masuk ke interface ke 0/0 0/0. Nah, sudah. Selanjutnya IP versi 6. Di sini itu IP versi 6 enable. Selanjutnya IP versi 6 address auto config. Enter. Sudah auto config. Di sini kita bisa lihat to show IP V6 interface. Oke, kita bisa lihat di sini pada interface Gigabyte Ethernet 0/0. Di sini sudah up dan juga di sini terdapat ada IP-nya juga ya. Berarti di sini untuk konfigurasi DHCP stateless versi 6 sini ya berhasil, teman-teman. Oke, di sini kita lanjutkan konfigurasi DHCP stateless versi 6. Oke, untuk konfigurasi DHCP stateless versi 6 di sini di video modulnya itu berjalan atau mungkin tidak ada videonya atau mungkin bug ya. Karena di sini saya pelajaran dari modulnya ya, teman-teman. Jadi saya rasa di sini saya akhiri untuk pembahasan DHCP versi 6 kali ini. Dan saya mohon maaf bila kesalahan atau kekurangan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.